Dan kemarin gue baca ya dari bukunya Om Deddy Corbuzier itu yang apa, YouTuber for Dummies, yang seperti ini bukunya. What's up guys? Ya, kembali lagi di sini bersama Adilas Vlog M. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga baik-baik saja. Ya, jadi di video kali ini gue baru aja pulang kerja nih, sore-sore kayak gini ya kan. Biasanya gue setiap sore nggak pernah bikin konten. Udah hampir 2 mingguan lah. Kemarin terakhir bikin konten itu ya pas pagi sih, kemarin banget gitu. Nah sekarang gue coba sore hari gitu. Kebetulan juga hari ini rencananya mau ada kumpulan anak-anak GSX juga di Jatiwangi Square sana. Cuma nggak tahu jadi atau apa enggaknya. Gue lihat sih di grup cuma ada beberapa orang yang udah datang duluan gitu. Biasalah kalau misalkan kita punya rencana, kadang-kadang rencana itu nggak sesuai gitu kan. Kenyataannya malah menjadi B, rencananya A tuh. Setelah beberapa video, hampir 20 lebihan lah gue bikin video, banyak banget tantangannya, banyak banget keluhannya. Cuma ya gimana ya, namanya kita sebagai YouTuber pemula gitu ya, atau motovlogger pemula, jadi masih harus memaklumi lah hal tersebut ya. Salah satunya yaitu kebingungan kita mencari konten. Kadang kita mencari-cari atau menduplikasi konten orang lain gitu supaya diterapkan ke diri kita, ke konten kita. Tapi ternyata hal itu tidak membuat kita kayak kurang semangat gitu untuk membuatnya. Karena kan imitasi ya, artinya nggak original, bener-bener hasil dari pemikiran kita sendiri gitu. Dan hal itu menurut gue terlalu mainstream lah lihatnya. Dan emang kebanyakannya sih motovlogger pemula itu membuat konten ya pasti imitasi atau banyak meniru dari motovlogger yang sudah terkenal gitu. Tergantung mereka acuannya ke motovlogger yang mana gitu kan. Karena kan dari motovlogger itu sendiri banyak banget kriterianya ya, macam-macam lah. Ada yang suka ngeprank, ada yang suka ya apa namanya, bawa-bawa cewek gitu kan. 18 plus. Dan ada juga ya suka kebut-kebutan di jalan. Ya tergantung lah, tergantung mereka sukanya ke yang mana gitu. Tapi termasuk diri gue juga, gue yakin sih suatu saat nanti kita pasti bisa bakal menemukan naisi kita yang sebenarnya gitu. Memang ini kita sudah menemukan naisi kita di bidang motovlogger, cuma ke kontennya tuh kita belum punya apa ya istilahnya, belum punya sendiri gitu. Dan gue yakin kalau misalkan hal tersebut sudah di dalam diri kita sendiri, pasti bakal gimana ya, pasti bakal seneng gitu kita melakukannya. Nah, kecuali beberapa hal yang membuat kita tidak semangat karena tujuannya pun salah gitu. Kalau misalkan tujuan kita bermotovlogger itu supaya terkenal, aduh kayaknya itu juga pasti bakal membuat kecewa, dan ataupun membuat diri kita tuh nggak semangat gitu. Karena pada saat melihat kenyataan viewersnya cuma ada beberapa, cuma ada 100-200 ya kan. Jadi hal itu kan istilahnya nggak membuat kita kayak semangat gitu, karena tujuan kita terlalu berlebihan gitu menurut gua. Ataupun ada juga yang tujuan bermotovlogger tuh hanya untuk mendapatkan AdSense gitu, sehingga mereka rela support sama yang lain. Dan kemarin gue baca ya dari bukunya Om Deddy Corbuzier itu yang apa, YouTuber for Dummies, yang seperti ini bukunya. Nah di dalamnya itu dijelaskan bahwa subscriber itu belum tentu bisa menolongmu gitu. Karena algoritma YouTube itu sendiri kan yang diperhitungkan adalah waktu tonton ya. Buat apa kita punya banyak subscriber sementara subscriber tersebut nggak pernah menonton video-video kita gitu. Nah gue yakin
dari pihak YouTube juga nggak bakalan di expose video kita ke dia, ke subscriber kita. Yang terpenting yang disarankan oleh para YouTuber yang sudah terkenal, YouTuber yang sudah jauh dari kita ya suksesnya gitu, mereka menyarankan kepada kita bahwa kita jangan pernah malas buat bikin konten. Ya, jangan pernah malas buat bikin konten. Kemudian selalu melakukan inovasi, lakukan juga evaluasi, lihat-lihat lagi video kita sebelumnya tuh apa sih kekurangannya gitu. Nah, maka dari situ kita bakalan tahu harus bagaimana gitu ke depannya. Nah, jadi salah satu yang membuat kita nggak semangat itu ya seperti tadi yang gue bilang ya, bahwa banyak banget lah hal-hal yang istilahnya menghalangi niat kita untuk bisa lebih baik lagi gitu dalam ber-YouTube. Karena sebenarnya sayang banget gitu ketika kita sudah membangun channel, ketika perjuangan-perjuangan kita sudah kita lalui ya, ternyata di tengah jalan harus kita putus cuma gara-gara kita malas, cuma gara-gara kita nggak ada konten gitu. Yang penting mah udah lakukan aja dulu gitu. Artinya apa? Ketika lu nggak punya konten, ya sama gue juga nih hari ini nggak punya konten ya sebenarnya. Cuma ya udahlah, gue yang penting gue naik motor, kamera gue udah nyalain, terus udah gue fokus gitu. Gue fokus kepada apa yang ada dalam pikiran gue coba ungkapkan di sana ya seperti ini gitu. Akhirnya kita bakal tahu sendiri setelah kita melakukan vlogging dan mengevaluasi hasilnya. Nah, kita baru akan menemukan judulnya, kemudian nanti deskripsinya seperti apa gitu. Sepertinya di sini ada rencana pembangunan masjid ya. Lumayan cukup besar sih. Pak. Oh, banyak banget orang yang gue kenal di sini. Ini merupakan tempat tinggal gue waktu kecil dulu. Tapi sekarang gue udah pindah dari sini. Sekarang gue di daerah kotanya. Si Bibi mau nyebrang. Ya udah, nanti sekarang kita langsung ke Jatiwangi Square aja. Di sana barangkali sudah banyak teman-teman yang sudah berkumpul. Nah, jadi seperti yang tadi gue sudah bilang, bahwa ketika kita tidak punya konten ya mau kita bikin, udah aja kita mulai aja dulu gitulah, kalau kata Raja Arab mah mulai aja dulu. Nah, baru nanti kita bakal tahu sebenarnya step by stepnya ataupun alur ceritanya mau dibikin seperti apa. Sebenarnya akan otodidak gitu, Bang. Hei. Akan otodidak muncul sendiri dalam kepala. Oke, kosong. Dan ketika lo melakukan hal seperti ini, kayak bermotovlogger ini dengan senang hati, gue yakin mau viewersnya sedikit, mau viewersnya banyak, mau terkenal, mau tidak, semuanya sebenarnya itu bukan halangan, sebenarnya itu bukan alasan gitu. Dan lu pasti bakal merasakan betapa lu tuh beruntung gitu, karena lu menjadi salah satu ikon, menjadi salah satu pemeran penting lah istilahnya dalam per-YouTubean gitu. Gue sendiri dulu ketika gue belum pernah nge-YouTube, gue kadang-kadang suka seneng gitu liatnya orang yang sedang nge-YouTube tuh. Cuma kan kita nggak bisa apa-apa karena keterbatasan apa, kamera nggak punya, kemudian motor juga nggak punya. Akhirnya ya cuma menikmati mereka aja gitu. Dan gue juga merasa waktu itu betapa senangnya gitu kalau seandainya gue tuh menjadi motovlogger.
Iya loh, jujur orang yang nggak bermotovlog sebenarnya mereka juga semua ingin gitu. Cuma ya mungkin ya banyak keterbatasan ataupun eh, apa ya, bukan bukan ketidakmampuannya, sebenarnya mereka mampu-mampu aja, cuma istilahnya kemauannya itu sendiri gitu, besar atau tidak untuk bisa memulai. Dan gue juga sangat senang gitu ketika memang video gue tuh ada beberapa orang yang nonton gitu, ya itu merupakan suatu apresiasi ke kita bahwa video kita itu memang disukai oleh mereka. Cuma ya gue juga nggak menjadikan hal itu patokan buat gue, istilahnya tujuan itu tuh seperti itu, bukan. Yang penting mah bisa menikmati dan enjoy aja, karena toh seiring berjalannya waktu ya suatu saat nanti video-video kita pasti bakal ada salah satu gitu kan yang viral, ataupun ada salah satu yang viewersnya banyak. Ya sekarang menikmati aja lah masa-masa seperti ini. Nah ini di sini biasanya anak-anak pada ngumpul, cuma di mana ya? Sekarang gue nggak lihat sih mereka ngumpul di sini. Nggak tahu sudah pada bubar atau mungkin nggak jadi, nggak tahu. Oh itu kayaknya ada, cuma ada beberapa doang. Cuma ada beberapa doang, nggak banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5 dikitan. Aduh kagok euy. Iya, akhirnya sampai juga.